Baru 7 orang ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng? Mustafa Kamal kok jendela? Rizky mana Rizky? Bentar Pak, lagi mau pakai baju Pak. Oh, pakai baju lagi. Jadi kan hari ini kita mulai aja ya, ada berapa yang udah rame? 14 yang masuk. Yang izin ada beberapa orang, ada dilaporkan nanti. Mana Pak? Yang izin ada beberapa orang dilaporkan ke Andi. Ada kan yang di grup Andi lihat? Nanti pokoknya saya lihat di grup atau di Japri, pokoknya nanti disuruh lapor ke Andi juga. Oke Pak. Siapa? Oke, baik. Hari ini kan materinya sudah saya share itu. Materinya tidak banyak yang butuh penjelasan sebenarnya. Cuma kalau kita baca, kalau nggak ngerti kita bisa diskusikan, itu lebih efektif sebenarnya. Karena baca yang seperti itu kan ngantuk nanti kalau kita bacakan dan baca tidak banyak slide-nya. Yang perlu saya jelaskan mungkin kurvanya atau grafiknya nanti. Itu yang perlu saya jelaskan dan bagaimana memahami kurva itu. Nah, yang lain cuma ini penjelasan verbal saja. Jadi kalau ada yang nggak ngerti sudah dibaca, bisa langsung kita diskusikan, jadi nggak lama. Baik, saya share ya. Tolong serius ya, ininya apa? Oh, saya nggak bisa share screen ya? Bentar Pak, Andi kasih izin.
Nah, izinkanlah, jangan sok gitu. Iya, maaf Pak. Udah Pak, silakan. Emang berkuasa kali si Andi. Jadi hari ini kita bicara terkait dengan ekonomi produksi ya, tapi kaitkan dengan produksi khususnya pertanian. Jadi ekonomika produksi dalam pertanian. Kalau kita lihat ekonomi produksi dalam pertanian itu dia mengkaji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan produksi komoditas pertanian. Jadi bisa kita lihat yang pertama tujuan yang melatar belakangi perilaku produksi pertanian. Pada umumnya di sini disebutkan pakar ekonomi produksi pertanian mengasumsikan tujuan produksi pertanian adalah ada dua. Sebenarnya satu sih, satu tujuannya, tetapi dengan dua cara gitu. Jadi setiap orang yang melakukan usaha tani itu pasti yang melatar belakanginya adalah satu tujuan besar, yaitu memaksimalkan profit, mendapatkan keuntungan dari hasil usaha pertaniannya. Jadi dalam upaya memaksimalkan profit juga menghadapi sejumlah pilihan yang kompleks. Jadi di situ nggak bisa dia secara alami ya, harus ada belajar karena dia memang sudah ada penelitian-penelitian dan sudah ada penelitian pertanian mana yang akan bisa memaksimumkan profit itu sendiri. Jadi produsen sebagaimana halnya konsumen juga menghadapi problem alokasi sumber daya. Jadi namanya ekonomi kan berbicara selalu terkait dengan alokasi sumber daya. Nah, petani misalnya harus memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya lahan, kemudian tenaga kerja, dan beberapa input variabel lainnya, dan termasuk peralatan ya, yang dimiliki oleh petani tersebut untuk mengusahakan suatu komoditi. Jadi ada faktor-faktor produksi ya, saprodi namanya, sarana produksi pertanian yang harus dialokasikan. Yang harus dialokasi udah tahu ya kemarin ya, bagaimana meletakkan sumber-sumber daya ini seefisien mungkin sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, kita lihat nah, dengan demikian pengukuran biaya dan penerimaan usaha tani menjadi hal penting. Nah, namun fakta menunjukkan bahwa tujuan pribadi petani sebagai manajer usaha tani itu biasanya spesifik dan unik. Jadi ada kalanya tujuan usaha tani itu adalah mengakumulasi lahan sebagai kapital. Jadi ada yang tujuannya dia mengumpulkan lahan aja, beli tanah gitu, memperluas pengaruh sosial dan sebagainya. Jadi kalau udah jadi juragan tanah, nanti udah beda dia kan, kayak Datuk Maringgi ya. Jadi tujuannya jadi berbeda gitu. Jadi bukan lagi berfokus pada peningkatan produksi kadang-kadang. Jadi lebih ke ada kebanggaan tersendiri dari kepemilikan. Nah, yang kedua, pilihan output yang diproduksi. Jadi pilihan output ini artinya produk pertanian apa yang ingin
diusahatanikan gitu loh. Yang cocok di situ apa? Padi. Kalau dibilang apa di situ belang pulau. Apa kalau sana tuh masuk dah jauh dalam itu apa namanya? Buluh. Nah, itu cocok usaha. Belum Langara, Pak. Nah, buluh belangara misalnya itu cocok apa gitu loh. Itu pilihan output yang diproduksi ya. Jadi petani harus menetapkan pilihan komoditi yang akan ditanamnya pada musim tanam tertentu. Dalam ekonomi produksi, itu produsen dalam upaya memaksimalkan profit juga menghadapi sejumlah pilihan. Kompleks juga itu. Jadi pilihannya pilihan yang kompleks. Nah, produsen sebagaimana halnya konsumen juga menghadapi problem alokasi sumber daya. Jadi petani misalnya harus memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya lahan, tenaga kerja, dan beberapa input variabel lainnya. Nah, ini dia faktor produksi, fungsi produksi ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matematika sederhana, fungsinya adalah Y sama dengan fungsi X1, X2, titik-titik, Xn. Y itu kalau dalam bahasa makro apa? Ada yang bisa jawab? Dalam bahasa makro, Y itu apa sih kemarin? Output, Pak. Output. Output nasional. Kalau dalam bahasa makro ya. Oke, jadi ini juga begitu. Jadi Y ini output, jadi hasil fisik daripada produksi suatu usaha tani itu merupakan fungsi daripada faktor-faktor produksi yang terdiri dari X1, X2 dan sampai dengan Xn. Jadi banyak faktor, fungsi dari banyak faktor ya. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, petani dapat melakukan tindakan yang mampu meningkatkan produksi. Dengan cara apa? Yang pertama, menambah jumlah dari salah satu input yang digunakan. Jadi meningkatkan produksi itu bisa jadi dia dengan menambah salah satu input yang digunakan. Bisa jadi benih ditambah, bisa jadi pupuk tertentu yang ditambah sehingga meningkatkan produksi. Yang kedua, menambah beberapa jumlah input, lebih dari satu yang digunakan. Nah, bisa jadi nambah benih harus nambah pupuk misalnya, atau harus pakai mulsa. Nah, gitu. Selama ini kan nggak pakai mulsa. Kalau nanam tomat, nanam melon misalnya itu harus pakai mulsa plastik ya. Itu tambahan itu ditujukan untuk meningkatkan produksi ya, untuk meningkatkan profit pada akhirnya. Oke, kemudian dalam produksi pertanian ini, misalnya padi ya, hasil fisik yang dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi, itu contoh ya padi ya, misalnya itu lahan pertanian yang pertama. Lahan pertanian. Nah, kontribusi tanah pada produksi itu dipengaruhi oleh luas dan kesuburan. Jadi kesuburan dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia tanah. Nah, sebagai modal tanah mempunyai karakteristik jumlah tidak dapat ditambah. Tanah merupakan modal tidak bergerak dan tidak memerlukan penyusutan. Nah, apa yang dimaksud nih? Tanah tidak bisa ditambah ya? Ada yang bisa ini memahami ini? Tanah tidak bisa ditambah. Sama yusyrikun? Paham nggak nih kira-kira? Jadi kalau nggak saya tanya-tanya nanti saya takut suara saya nggak sampai ke telinga kalian nih. Ya, Pak.
tanah tidak bisa ditambah. Karena Tidak dapat ditambah. Jumlah tanah tidak dapat ditambah. Itu maksudnya apa ya? karena tanah ini termasuk benda yang tidak terbaharui, Pak. Tidak terbaharui. Jadi maksudnya gini, tidak bisa ditambah dalam jumlah yang ada gitu. Artinya ketersediaan tanah dalam satu kampung, misalnya di Bulu Blangara ya segitu jumlahnya. Tanah sawah misalnya ya segitu jumlahnya, nggak bisa ditambah. Kecuali ada program pembentukan sawah baru gitu. Itu pun lahannya ya nggak bisa ditambah ya segitu. Bumi Allah yang udah disediakan segitu gitu loh. Yang bisa hanya dialihkan ke pemilikannya. Kalaupun dibeli sama seseorang itu bisa dialihkan ke pemilikannya, tapi nggak bisa ditambah. Kalau dialihkan ke orang lain berarti yang satu lagi akan kekurangan gitu. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, pengaruh tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas serta pengalaman. Nah, ini tenaga kerja juga menentukan ya. Tapi kalau tenaga kerja ini bisa ditambah dia. Karena setiap lahir, angkatan kerja lahir. Termasuk nih, kalian yang lagi kuliah. Berapa lama lagi tamat? Jadi tenaga kerja. Cuma banyak yang nggak mau ke sawah ya. Apalagi yang cewek-cewek nih yang mau ke sawah. Kemudian yang ketiga modal ya. Modal adalah barang atau uang ya yang bersama dengan faktor produksi lainnya. Jadi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru. Nah ini dia modal bisa berbentuk uang ya, dan bisa juga berbentuk barang. Ya saprodi lainnya lah, mulai benih, kemudian pupuk, pestisida, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah manajemen, itu merupakan sumber daya juga. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengelola, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Ini kan disebut menurut Dun and Street, 88% kegagalan bisnis disebabkan oleh manajemen yang tidak efektif. Itu untuk usaha, contohnya tadi usaha padi ya, tanaman padi. Nah, untuk mendapatkan gambaran fungsi produksi yang saya sampaikan tadi ya, untuk meningkatkan gambaran fungsi produksi ini secara jelas dan menganalisis peran masing-masing faktor produksi, maka dari sejumlah faktor-faktor produksi itu, salah satu faktor produksi kita anggap variabel berubah-ubah, sedangkan faktor produksi lainnya dianggap konstan. Jadi ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan yang merupakan hubungan antara input dan output produksi atau fungsi produksi itu. Sebenarnya tujuannya sama, satu tujuannya. Apa tujuannya kalau orang bercocok tanam atau membuka usaha tani? Apa tujuannya? Mengeluarkan modal yang sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil panen yang sebanyak-banyak. Ya, itu namanya apa? Fungsi kapitalisme ya. Prinsip kapitalisme. Ya, tetap dia memaksimalkan profit ya. Memaksimalkan keuntungan. Kan itu tujuan daripada usaha tani yang kita buat. Nah, ada dua pendekatan yang merupakan hubungan antara input dan output produksi itu. Yang pertama adalah sebentar. Ada gangguan.
Ya, ya. Nah, ya. Jadi ada dua, walaupun tujuannya satu, yaitu untuk memaksimalkan profit, tapi tujuan cara melakukannya. Halo, dengar nih? Dengar, Pak. Oke. Baik, yaitu pendekatan profit maximization namanya, atau memaksimumkan keuntungan. Kita upayanya itu lebih ke ekstensifikasi ya kalau dalam pertanian. Disebut lebih ke ekstensifikasi, jadi perluasan. Nah, yang kedua adalah pendekatan cost minimization. Cost minimization adalah meminimumkan biaya. Nah, ini apa istilahnya? Dua hal yang berbeda seakan-akan dilakukan, tetapi tujuannya satu. Nah, coba perhatikan nih. Kalian udah baca nggak? Semua baca nggak yang saya kirim slide nih? Saya khawatir walaupun kita kirim nggak sempat baca gitu loh, nggak baca gitu. Kalau baca kita tinggal diskusi sebenarnya. Nggak ribet gitu, udah tahu. Nah, makanya kalau nggak baca, didengarkan ya, dengarkan baik-baik, jangan sambil bercanda-canda, nanti kalian nggak tahu juga, nggak paham. Nah, profit maximization atau memaksimalkan profit itu adalah pengalokasian input seefisien mungkin untuk memperoleh output yang maksimal, atau bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena tidak dihadapkan pada keterbatasan biaya ya. Misalnya ini seperti petani besar, pengusaha besar. Nah, ini dia tidak masalah dengan keterbatasan biaya. Dia bisa saja menambah output. Memang inputnya seefisien mungkin, ditambah inputnya seefisien mungkin. Tetapi dia tidak masalah mau nambah berapa untuk memperoleh output maksimal, itu berapapun input yang dibutuhkan dia bisa tambah. Jadi profit maximization ini itulah disebutkan hanya bisa dilakukan oleh petani-petani besar atau pengusaha besar. Nah, kalau petani besar itu di kita ada nggak? Kalau di kampung kalian ada nggak petani besar? Nggak ada, Pak. Kesulitannya di kalangan petani kita biasa memiliki tanah hanya kecil-kecil. Itu pun warisan dari orang tua. Jarang beli tanah sawah. Jadi kalau pertama orang tua punya tanah 1 hektar atau katakanlah 10 mah, ada 10 mah. Biasa mah-mah gitu ya, situ. Ya, Pak, betul. Jadi satu mah itu berapa ukuran tanahnya? Berapa meter? Siapa yang jago? Rizky Mufti. Siapa yang jago? Coba ajarin kami dulu sedikit. Mana Rizky Mufti? Dia orang Bulu Belara, Pak. Enggak ngerti aku Aki.
Si Rafli masa nggak ngerti? Rafli ngerti dia. Rizky, coba Rizky. Rumah itu berapa, Rizky? Berapa luasnya tanah? Maaf, Pak, saya nggak ada sawah Pak di kampung Pak. Jadi nggak ngerti. Ya kan minimal Ini, ngerti. Pak, Kan Mas bukan. Rehan dia orang Bulu Pak. Siapa? Rehan. Kan nggak mesti orang Bulu pengetahuan tuh. Boleh aja pengetahuan. Cuma luas tanah istilah adat aja nggak tahu. Coba. Suci tahu Suci? Suci Umaira tahu nggak ukuran tanah di kampung tuh? Gimana belajar ekonomi pertanian ini nggak tahu kita. Amina? Nggak tahu, Pak. Satu rumah itu berapa rantai gitu? Satu rantai berapa meter? 250 ya? Di daerah masing-masing. Coba nanti coba. Rantai 400 Pak. Itu PR ya. PR berarti ya. Harus tahu lah kearifan lokal terkait dengan ukuran tanah yang ada di daerah kita masing-masing. Harus tahu tuh. Mahasiswa kan harus luas pemahamannya. Jadi itu bikin nanti kirim ke saya nanti ya, cari ya. Cari kirim di WA Group. Satu mah itu berapa rantai, satu rantai itu berapa meter gitu. Yang jelas kalau kita dengar-dengar sama petani kita tuh kan paling 5 mah, 4 mah gitu. Nggak banyak gitu, nggak luas tanahnya. Sehingga itulah yang kita pelajari di awal kemarin. Kondisi petani kita tuh kecil-kecil. Jadi bukan farm. Bukan panen modal dia, bukan ketercukupan modal. Bukan modal yang cukup gitu. Tanahnya kecil-kecil. Jadi kalau hasil padinya pada saat panen, setelah panen langsung bawa ke pabrik semuanya. Bayar utang. Setelah selesai panen, padinya pun habis. Paling bisa tahan sebulan. Sementara petani harus bekerja lagi. Turun ke sawah lagi. Dari mana duitnya coba? Ngutang lagi biasanya. Ngutang lagi. Ngutangnya yang paling sering itu sama kilang padi. Dengan janji nanti padi saya jual kepada kamu nanti. Kasih pinjam lah. Dipinjemin uangnya. Tapi setelah nanti panen, ya walaupun agak murah harus jual ke situ. Jadi penentuan harga panen dipegang lagi oleh tengkulak-tengkulak yang membeli yang kaya ini. Nah itu persoalan dengan usaha tani kita. Jadi maximization profit ini hampir sulit dilakukan di daerah kita. Tapi kita harus pelajari ini. Jadi upaya profit maximization ini biasanya perusahaan besar atau petani besar yang tidak terkendala dengan biaya. Jadi input sebesar apapun yang dibutuhkan dia bisa nambah untuk memaksimalkan profit. Oke. Nah dalam melakukan usaha pertanian, seorang pengusaha atau petani akan selalu berpikir bagaimana ia mengalokasikan input seefisien mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mengingat petani melakukan konsep bagaimana cara memaksimumkan keuntungan, jadi peningkatan keuntungan dapat dicapai oleh petani dengan melakukan usaha taninya secara efisien. Jadi itulah yang terjadi dengan kondisi usaha tani di tempat kita ya. Jadi kita belum termasuk usaha besar, masih disebut petani apa ya, semacam petani gurem gitu, belum ini. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Coba responsif, cepat jawab. Apa yang pertama tadi? Profit maximization. Ya, profit maximization. Memaksimalkan profit. Yang kedua, cost minimization. Cost minimization adalah meminimalkan cost. Hal ini ditekankan pada biaya produksi
yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Atau bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita lihat contoh itu petani kecil atau subsisten karena dihadapkan pada keterbatasan biaya. Jadi kalau tadi profit maximization bagi orang-orang yang mampu mengelola dengan cukup modal input, sementara cost minimization adalah upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profit pada usaha tani yang keterbatasan modal, biayanya terbatas, nggak mungkin ditambah input, tanah ada kecil-kecil, yang ada adalah kemungkinan yang ada adalah meminimalkan cost. Nah, manakala petani dihadapkan pada keterbatasan biaya dalam melaksanakan usaha taninya, maka mereka akan mencoba bagaimana meningkatkan keuntungan dengan kendala biaya usaha tani yang terbatas. Jadi mereka akan berusaha meningkatkan keuntungan walaupun terbatas biayanya. Jadi suatu tindakan yang dapat dilakukan adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan biaya produksi yang sekecil-kecilnya atau terbatas. Nah, inilah yang diharapkan dapat dilakukan oleh petani. Jadi kedua pendekatan tersebut yaitu profit maximization dan cost minimization adalah sama saja sebenarnya. Yaitu bagaimana memaksimumkan keuntungan yang diterima oleh petani atau seorang pengusaha pertanian. Jadi itu upayanya yang kita pelajari hari ini adalah ekonomi produksi, adalah tujuannya itu karena ada ekonominya dalamnya, maka yang tujuan yang paling besar adalah untuk meningkatkan, memaksimumkan keuntungan yang diterima oleh petani atau seorang pengusaha tani. Walaupun metode yang dilakukan berbeda. Metode ini cocok untuk masing-masing karakter pengusaha taninya. Saya yang kecil, kurem, terbatas biaya. Itu ciri-ciri petani yang ada di kampung kita. Rata-rata. Ada juga yang besar. Nah, kalau perkebunan mungkin, daerah perkebunan mungkin luas ya, karena perkebunan biasanya kan hektar dia, paling kecil 1 hektar gitu, 1 hektar. Tapi juga ukuran 1 hektar masih dianggap petani kecil kan. Masih susah petani kita dengan lahan-lahan kecil seperti itu. Jadi minimal 5 hektar lah. Jadi kedua pendekatan tersebut mungkin dapat pula dikatakan sebagai pendekatan serupa, tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Jadi pendekatan serupa tapi tak sama. Ketidaksamaan ini tentu saja jika dilihat dari segi sifat atau behavior petani yang bersangkutan. Jadi kedua pendekatan di atas tidak dapat dilihat melalui dapat dilihat melalui grafiknya. Sekarang ini yang perlu saya jelaskan nanti grafisnya. Nah, ini grafisnya, jadi harus kita gambar sama-sama. Ini kalau lihat kayak gini tahu nggak? Ada yang nggak bisa baca? Ada yang bisa baca nggak? Saya suruh baca apa kemarin? Bagaimana baca demand supply aja pun
Pusing kan? Nah, ini gambaran nih harus bisa baca nih. Ada yang bisa baca nggak nih? Jadi nggak perlu kita gambar lagi nih kalau nggak. Kalau ada gambar kayak gini kan udah bisa baca nih. Bisa baca nggak nih? Siapa? Siapa akan baca nih? Andi mana dia? Andi, coba baca dulu nih. Kecil ya. Belum nyampe Pak, belum nyampe nalar ya. Udah coba nalarin? Udah dicoba nalar belum? Belum Pak. Nalarin dulu. Apa nyampe ya kalau nggak pernah dinalarin? Ya itu loh. Coba Nalarin. semua coba lihat, coba tatap sebentar grafik ini. Coba tatap, coba pikir sekuat tenaga apa nih? Kan kalian biasa baca grafik dah. Udah diajarin baca grafik kan kemarin? Nah, ini saya beri waktu beberapa menit untuk melihat grafik ini. Ada 2 grafik. Kemudian kalian satu grafik. Kalau Setelah bisa baca itu, yang garis vertikalnya itu, yang kurvanya itu kan dia biaya, terus oh biaya. Ada tulisannya itu ya bacanya. Biaya. cost itu kan cost, total cost. Mana ada total cost? Coba baca dulu semua. Ini Andi. Hah? Terus. Variabel tegaknya ya. Coba baca dulu. Apa itu tulisannya? Kalau baca semua, jangan baca satu-satu. Apa tulisannya, Andi? Nggak nampak? Nampak Pak. Yang lain? Nah, apa bacanya? Baca aja kan, nggak perlu ini. Nggak Itu perlu kita. total revenues cost itu Pak. Iya. Nggak ngerti, Pak. Ya, ada apa ya? RK. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Siapa yang ngerti lain? Lain. Asfi. Putri. Gimana Putri Diana? Masih di awal. Coba perhatikan ya, saya jelasin ya. Nanti harus bisa ya. Perhatikan nih. Ini kan ada judulnya adalah profit maksimum atau memaksimalkan keuntungan. Ini dilakukan oleh siapa nih? Oleh petani besar atau pengusaha besar. Jadi kalau pengusaha kecil nggak bisa buat ini. Kenapa? Ada kan tadi penjelasannya, kalau orang-orang kecil tuh, petani kecil, petani gurem tuh, petani kecil-kecil tuh nggak bisa buat profit maximization. Kenapa? Karena Ya? keterbatasan lahan. Keterbatasan modal, Pak. Ya, keterbatasan modal ya, dana dan modal. Nah, jadi dia nggak sanggup menyediakan input ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini yang yang variabel tegak ini itu adalah total revenue dibanding dengan cost dalam bentuk rupiah. Jadi total revenue itu apa sih? Pendapatan total. Iya, total revenue itu pendapatan kotor ya. Total pendapatan kotornya. Kalau orang jualan, total revenue itu kan sore hari kan ada hitung duit di laci. Nah, itu total revenue tuh. Di situ ada modal, ada laba. Kan belum dipisah ya, antara modal dan laba belum Dipisah, belum. Pak. Nah, gitu. Nah, inilah yang digambarkan oleh grafis ini. Coba kita lihat sekarang ya. Ini tegak, ini total revenue berbanding dengan quantity. Apa?
Berbanding dengan Kuantitas. quantity ini, jadi grafik profit maksimum ini adalah yang menggambarkan fungsi total revenue berbanding atau persentase ini total revenue terhadap cost, perbandingan total revenue terhadap cost dengan quantity atau jumlah produksi. Kita lihat, ini kombinasi ya, artinya kombinasi pendapatan dan biaya. Nah, ini garis yang ini, kelihatan nih kan? Iya, Kak. Garis OP, ini O, ini P, garis OP itu adalah garis total revenue. Total revenue awal. Total revenue awal. Jadi total revenue petani awal itu dilambangkan dengan garis OP ini. Oke. Ini total revenue awal. Untuk menggambarkan memisahkan antara dari total revenue itu kan harus dipisah antara modal dengan keuntungan, ya kan? Total revenue dikurang modal, maka sisanya adalah keuntungan atau profit. Betul? Betul. Nah, sekarang caranya kita buat cost line. Cost line itu adalah garis anggaran biaya. Garis biaya yang dibuat dengan secara tidak linier ini. Ini. Melengkung dia. Ini dari K sampai L. Jadi cost line, ya. Cost line ini disingkat K dan L. Ini dari ujung K dan ujung L. Nah, ini garisnya begini. Lengkung begini. Ini namanya garis biaya, cost line. Setelah adanya garis biaya, kita bisa lihat di mana maksimum profit. Nah, gitu. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Cara lihat maksimum profit adalah seperti ini nih, ha. Nih. Ini dari titik A, B, kemudian C, ini adalah kondisi awal. A sampai C, ke titik C ini disebut dengan total revenue. Pada kondisi awal, sebelum peningkatan sumber daya, peningkatan input. Ini dia, total revenue. Kalau kita melihat profitnya adalah sebesar, susah mana profit? BC, Pak. Garis biaya nih. BC ya. Jadi tuh profitnya sebesar BC. Sedangkan modalnya sebesar AC. B. AC itu total revenue. Ini ke atas belum baca ya, kita belum baca yang atas nih. Ini kan belum, ini kan peningkatan. Ini enggak, ini dasarnya nih. Ini, bukan titik-titik, ini yang dasarnya. Yang kita baca ini, pertama total revenue ditarik dengan batas garis anggaran, ditarik dengan kurva OP. OP. Ini adalah OP ini total revenue. Oke, jadi batasan dari titik ini ke bawah ini total revenue. Kalau kita buat di sini ke bawah ini semua total revenue. Kalau batasnya dari grafik quantity di bawah sampai ke atas kita tarik ini, kita hitung di sini semuanya OP. Semuanya total revenue. Cuman total revenue ini akan dibatasi dengan garis anggaran, garis biaya atau cost line. Ini cost line dibuat, buat cost line sih. Dibatasi. Untuk apa cost line ini? Untuk melihat di mana maksimum profit. Maksimum profit kan yang paling besar nih jarak antara garis biaya dengan garis OP. Garis KL ini dengan garis OP mana yang paling jarak? Disinilah dilihat lengkungannya yang paling jarak. Ini disebut maksimum profitnya. Dan di sini AC adalah total revenue, AB adalah modal, BC adalah total profit.
Maksimum. atau maksimum profit. Nah, itu bisa dibacakan udah? Udah? Man? Bisa belum? Kalau belum bilang belum. Nanti ujian nggak bisa jawab. Besok depan hitam kali. Saya main grafis-grafis saja karena grafis ini menggambarkan ke belakang semua. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Oke, nanti harus bisa jelasin ya. Kemudian setelah terjadi, nah apa terjadi itu? Peningkatan. Peningkatan apa? Biaya. Peningkatan biaya input ya. Setelah terjadi peningkatan biaya input, ini di sini di input tertentu, satu input atau dua input. Kemudian ternyata total revenue-nya OP menjadi OP aksen. Nah, naik dia ke sini. Apa yang terjadi? Terjadi penambahan Profit, Pak. profit sebesar CD. Terjadi penambahan profit sebesar Jadi. Nah, sekarang total profit setelah peningkatan sumber daya ini, sumber daya input, dari mana ke mana? Sebesar apa? BD, Total Pak. profit Dari B ke D. AD, bukan. Total revenue. Ya, kalau total profit BD. Kalau total profit BD, kalau total revenue AD. Ade. AB. AD, kok AB? Siapa Oh, nih? AD. AD, jangan salah lagi. Paham ya? Paham. Paham. Coba baca satu orang yang paham. Kah, nanti baca. Suci bisa bantu saya? Suci, nggak dengar suara ya? Ya, Pak. Bisa bantu saya baca? Belum, Pak. Belum. Enggak, tadi kan Bapak kan dari garis putih itu kan total revenue. AD juga total revenue. Gimana Suci? Tadi kan waktu Bapak jelasin kan dari output T kan total revenue. Jadi Bapak juga ada bilang AD total revenue juga. Putus ya, nggak dengar saya nih. Ini pupuk lebaran kan? Mana yang saya bilang mana? Coba yang lain tutup dulu, yang mendekat sedikit ke mikrofonnya. Coba ulang lagi. Kan Bapak tadi ada jelaskan dari output T itu total revenue. Ya. Nah, kemudian AD juga total revenue. Gimana itu Pak? Itu batasnya. Kalau yang kurva itu batasnya. Kan total revenue OP itu adalah kurvanya, kurva total revenue. Jadi kurva total revenue kalau ditarik dari batas kurva total revenue itu ke bawah, itu namanya total revenue juga semuanya. Jadi kan dia yang membatasi itu, dia memberi garis batasannya segitu ke bawah. Dari kan quantity kan, di bawah kan garisnya quantity kan. Ya, jadi OP itu adalah batas paling tinggi kuantitinya ke atas. Volumenya paling banyak segitu gitu loh. Itu untuk melihat volumenya. Jadi dari garis OP itu ke bawah, itu semuanya adalah total revenue. Sampai ke A itu, ke A. Itu menggambarkan total revenue. Nah, ketika ditarik garis anggaran KL ada garis anggaran kan? Cost line. Itu dia memotong. Kan memotong garis itu kalau kita ke bawah, memotong. Nah, dia untuk memperlihatkan
di mana profit terbesar didapatkan oleh petani. Jadi kalau total revenue dari A ke C, itu kenapa A ke C? Karena dia bentoknya kan di situ, mentoknya di garis, di kurva total revenue kan? Paham nggak Suci? Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi yang namanya OP itu kurvanya yang menjadi batas. Disitulah batas total revenue. Kalau kita tarik ke bawah itu semua total revenue karena quantity kan, jumlah itu garis yang di bawah. Kalau ke atas beda. Maksimum ditingkatkan. Jadi setelah kita lihatlah ke bawahnya itu garis ke bawah nih. Nih nampak nggak nih garis ke bawah nih. Jadi ini adalah kondisi awal batasan total revenue. Jadi ke bawah ini total revenue semua nih. Jadi kalau dari sini ke sini ini semua total revenue. Dari sini ke sini total revenue, ini total revenue. Nah, cuma kita mau lihat kalau di sini nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena di luar garis anggaran ini kan dia bercerita dari sini nih. Dari perpotongan batas cost-nya segini dia yang dia lakukan. Kan ketika dia keluarkan anggaran, inilah gambaran kurva KL ini, cost line. Nah, pada saat dia jelaskan, oh anggarannya dikeluarkan sebesar ini gitu. Nah, maka kita lihat berarti maksimum laba atau keuntungan di sini pada saat sebelum maximization ya. Nah, ini sebesar ini keuntungannya. Ini ke bawah ini adalah modal. AB adalah modal, BC adalah keuntungan atau total profit sebelum maximization. Nah, ketika lakukan maximization ini, peningkatan input, maka total revenue atau batas total revenue-nya itu bergeser dari OP ke OP action. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, sehingga di sini menggambarkan lebih besar lagi kan? Nah, ke bawah ini kan dari total revenue-nya dari A ke D, jadi lebih besar lagi. Tadi dari A ke C. Nah, dari A ke C tadi. Ini sekarang dari titik A ke titik D. Jadi bertambah dengan adanya maksimisasi telah menyebabkan pertambahan profit. Nih, ini garis anggaran kan tidak bergerak dia tetap. Garis biaya. Nah, inilah dia. Bertambahlah profit sebesar BD gitu. BD, BC, DC. Ini tambahan profitnya sebesar DC. Tapi total profit setelah maximization itu adalah BD. Dan modalnya adalah AB. Mana? Paham atau masih bingung? Ada yang bisa jelasin? Kalau udah paham, bantu saya cepat. Ini udah jam 10 nih, lewat lagi. Nanti belajar ya, belajar. Nanti saya suruh buat PR aja. Nah, satu lagi cara bacanya coba lihat. Ini garis total revenue mula-mula adalah garis OP. Dan garis biayanya adalah EF. Dan pergeseran garis biaya itu EF action. PDDT. Nah, ini coba lihat. Kalau tadi yang digerakkan adalah total revenue ini meningkat, bertambah. Sekarang bukan total revenue yang meningkat. Total revenue tetap. Total cost-nya yang meningkat. Yang bukan. Yang diturunkan cost-nya, bukan meningkat. Oh, yang turun ya. Ya kan, cost kan?
Nih, Iya, Pak. kosnya nih. Jadi garis biayanya yang diturunkan. Nah, ini. Jadi biayanya yang diturunkan, diefisienkan. Kalau selama ini misalnya beli pupuk urea gitu, tiba-tiba ada kencing kambing yang lebih bagus, tapi murah nggak payah beli. Ya itu dia, ditaruhlah kencing kambing ke dalam padi. Nah, sehingga dia untungnya kalau kemarin harus bayar ke pupuk, sekarang nggak usah bayar pupuk, dia untung tetap lebih besar. Nambah gara-gara naruh kencing kambing, nambah keuntungan sebesar BD. Nah, dia menurunkan kos, paham? Paham, Pak. Paham ya? Jadi total revenue-nya tetap AC. Tapi yang bermasalah adalah di BC. Ya, jadi menambah keuntungan BC ke CD. Jadi sebesar BD bertambah dengan kencing apa? Kencing kambing misalnya. Atau yang lain-lain lah. Nanti ada istilahnya selama ini misalnya padi bibitnya dari mana gitu. Kemudian ada yang bisa bikin bibit lebih murah, benihnya lebih murah. Nah, ini juga menghemat kos sehingga dia memperbesar profit. Begitu ya? Lebih kurang ininya apa? Pemahamannya terhadap dua grafis ini, dan saya minta tolong untuk belajar lagi. Kalau nggak ngerti nanti japri saya tanya, telepon. Saya jelasin ya. Jadi yang penting ini bisa ngerti karena ini nanti akan saya keluarkan ujian nih. Ujian midterm ya. Membaca dua kurva aja udah cukup tuh. Menggambarkan semua pelajaran hari ini. Nah, itu aja ya hari ini. Sekian dan terima kasih. Karena waktu sudah lewat nih. Ada pertanyaan? Kalau suruh tanya nggak ada pertanyaan. Nanti saya ngerti nggak ngerti. Udah ngerti semua sekarang? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Rafli, Iya, Pak. penyanyi Aceh gimana? Udah ngerti? Paham, Pak. Putri Diana? Apa Isya? Paham nggak? Insya Allah. Gitu. Rafli, Rifki. Ya, Pak. Paham? Kurang, Pak. Nggak kurang. Nanti tanya kepada yang sudah paham. Tanya yang sudah paham ya. Noratul Maula. Mana Nora? Noratul Maula. Udah ngerti nggak? Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti kalau belum ngerti tanya sama yang udah ya. Rizky Maulana. Siap, Pak. Siap. Apanya yang siap? Udah ngerti ya? 60% mulai memasuki pikiran saya, Pak. Oh gitu. Andi udah ngerti kan Andi? Oh, insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Nanti coba diskusi dengan teman-teman. Itu nanti saya keluarkan soal midterm. Udah saya bilang kan? Jadi nanti jangan sampai nggak bisa. Karena saya suruh gambar nanti. Suruh gambar di whiteboard. Harus ada komputer nanti kalau ujian. Jadi saya nggak mau terima ujian ini. Kalau ujian lisan dia kalau ini. Ya, jadi kalau ujian lisan. Jadi nggak bisa main-main, lihat sana lihat sini nanti kan, contekan sana contekan sini. Jadi harus ngerti, harus bisa menggambar dan menjelaskan. Jadi latihan ya, Andi, tolong ajak teman-teman latihan grafis ini 2 ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Termasuk kemarin grafik dasar itu semuanya, permintaan, penawaran itu jangan lupa. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Pak. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, udah difoto belum? Belum, Pak. Nah, Foto-foto loh. Ya, saya muncul nih. Saya stop screen dulu. Biar nampak keren. Oke. Mana? Ya. Kok nggak muncul? Yes. Nah, udah. Biar jauh sedikit ya. Biar ganteng.
Oke? Sudah, Pak. Betul, 1, 2, 3. Oh, yang belum ke masker. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke? Oh, ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.